perhatikan perkataanmu. Ucapan apa yang sering kau katakan, yang baik ataukah yang buruk, yang membangun atau justru menjatuhkan, yang menghibur atau yang menyakitkan. Ingatlah apa yang kau katakan, tak bisa ditarik kembali. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal suatu hari nanti. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti adik-adik semua sehat ya? Yeay! Dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik juga dalam kondisi yang sehat, yang bersuka cita. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, seajak bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah yang saat ini membuat kita terbatas gitu ya, karena mungkin adik-adik udah pada tahu kita harus pakai masker, kita harus menjaga kesehatan. Nah, tapi ada Tuhan Yesus sebagai perlindungan kita. Yuk kita mau katakan dan memuji nama Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Angkat tangan adik-adik bersama-sama. Katakan, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Yuk adik-adik, seajak kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun melalui secara online, tapi kami bersyukur kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, biarlah semua pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang kami dengar boleh bisa memberikan kami pengertian yang baik kepada firman-Mu dan juga memberikan pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kalau kita berjalan bersama Kristus, kita pasti tenang. Baik jalan dalam suka, baik jalan dalam duka, kita tetap aman karena kita berjalan bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Yuk, langsung aja kita bangkit berdiri, kita sama-sama katakan jalan serta Yesus. Merenungkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita mau duduk diam, mendengarkan, melihat atau dengan teliti duduk manis, kita mau belajar akan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak sekali lagi untuk mempersiapkan dengan memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian. Rumahku ada di dalam surga. Adik-adik percaya ya bahwa kita tinggal bersama Tuhan di surga. Yuk kita angkat pujian ini supaya pujian ini terus memberikan kita apa? Iman, pertumbuhan iman. Meskipun lo tahu adik-adik masih kecil, tetapi biarlah melalui pujian ini adik-adik boleh terus diingatkan bahwa kita memiliki rumah yang kekal. Itu di mana? Di surga. Yuk kita angkat pujian rumahku ada di dalam surga. Dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat apa nih? Ku ingat Bapakku di surga.
Cek cek, salam adik-adik. Ketemu lagi hari ini dengan Lause. Kita kembali ke mana? Kita kembali beribadah di sekolah minggu GKBJ Bekasi. Gimana kabar kalian? Lause di sini kabarnya baik, sehat selalu. Dan Lause juga berharap berdoa semoga kalian sehat selalu, senantiasa tetap semangat, rajin berdoa, rajin belajar. Nah, adik-adik, hari ini Lause bawa kabar baik nih. Mau menyampaikan kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembiranya adalah sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, ini udah masuk bulan Desember. Bulan di mana kita secara khusus merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Wah, senang sekali ya. Bisa merayakan Natal di tahun 2020 ini. Ya, dari Januari loh. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tuhan tolong kita dan sehingga kita bisa merayakan Natal. Kalian senang gak? Pasti senang ya. Kalau merayakan Natal itu pasti membuat kita menjadi senang, gembira. Senang rasanya bisa merayakan Natal. Nah, hari ini Lause juga mau mengajak kalian untuk melihat dalam Alkitab seorang yang menerima kabar gembira dari Tuhan. Namanya Bapak Zakaria. Nah, dia menerima kabar gembira dari Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak memakai pengeras suara seperti ini ya, tetapi melalui malaikat. Wow, gimana rasanya ya mendengarkan pesan dari Tuhan melalui malaikat. Nah, nanti kita mau mendengarkan cerita ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ayo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, Dedek, sekarang buka Alkitabnya, ya. Buka Alkitabnya. Oh iya, minggu kemarin udah ada yang ngirim belum? Udah ada yang merekam ayat hafalannya? Lupa ya. Nah, minggu ini jangan lupa ya. Nanti Lause juga kasih ayat hafalan, direkam, kemudian dibagikan ke Lause sekolah minggunya. Nanti tanggal 13 akan mendapatkan hadiah dari Lause. Mau nggak dapat hadiah Natal? Nah, makanya kerjain aktivitas yang Lause minta ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Ya, Lukas. Kalau di Alkitab Lause itu halaman 67. Ya, di samping halaman 66 pastinya. Nah, Lukas pasal 1. Nah, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi ini adalah kisah tentang Bapak Zakaria yang mendapatkan kabar baik, kabar gembira dari Tuhan melalui malaikat
Gabriel. Yuk, mari bersama-sama kita mendengarkan ceritanya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis,
lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ceritanya seperti itu ya adik-adik. Kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan memberikan kabar baik. Nah, langsung mau tanya nih, mau mengulang apa yang sudah kita dengarkan tadi. Siapa yang menerima berita atau kabar gembira dari Tuhan? Siapa yo? Bapak Zakaria. Siapa yang menyampaikan kabar gembira kepada Bapak Zakaria? Malaikat siapa namanya? Malaikat Gabriel. Betul sekali ya. Nah, malaikat Gabriel menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa Bapak Zakaria dan Elisabeth istrinya nanti akan memiliki seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia siapa? Yohanes, atau yang kita kenal nantinya sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis? Untuk mempersiapkan orang-orang akan kedatangan juru selamat yang dijanjikan. Jadi Tuhan dulu pernah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Tuhan akan mengutus juru selamat. Nah, juru selamat itu akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan setiap bulan Desember sebagai hari Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, tugas nanti Yohanes Pembaptis tugasnya adalah mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah mendengar juga ya apa yang dilakukan oleh Bapak Zakaria. Setelah dia mendengar kabar dan kemudian akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki yaitu Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Bapak Zakaria? Apa yang dia katakan? Dia memuji Tuhan. Ya, Bapak Zakaria sangat senang sekali memiliki seorang anak, kemudian juga bahwa nanti Yohanes ini diutus untuk mempersiapkan orang-orang menyambut kedatangan juru selamat. Ya, Bapak Zakaria memuji Tuhan. Bapak Zakaria berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Zakaria ya. Kita baca bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 ya. Bersama-sama ya, ini langsung udah catat juga di sini. 1, 2, 3.
terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Ya, terpujilah Allah, sebab Ia melawat umat-Nya. Nah, adik-adik, sudah seharusnya juga kita memuji nama Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Ia mendengarkan apa yang kita keluhkan, mendengarkan setiap doa kita, ya. Sehingga kita harus memuji nama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ia begitu mengasihi kita, memberkati kita, bahkan mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih selalu kepada, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah, sebagai ayat hafalan, minggu ini, nah ini ayat hafalan dihafal, kemudian direkam, minta papa mamanya untuk ngerekam kamu menghafalkan ayat hafalan ini. Nah nanti rekamannya itu dikirim ke Lause, ya, ke Lause-Lausenya. Nanti tanggal 13 akan mendapat hadiah dari Lause. Nah, yang kelas 1 yang sudah SD, ini ayat hafalannya ya. 1 ayat. Untuk yang sudah SD dulu ya. Yang SD dulu dari kelas 1 sampai kelas 6. Lukas pasal 1 ayat 68. Kita baca bersama-sama ya, yang kelas SD ya, kelas 1 sampai kelas 6. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Nah, untuk yang belum SD, di bawahnya TK atau masih TK ya, masih PAUD. Nah, ayat hafalannya ini. Lukas pasal 1 ayat 68 bagian A. Terpujilah Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah. Nah, pendek kan? Bisa hafal ya. Nah, nanti kasih tahu nih sama papa mama, ada aktivitas yang Lause sampaikan, minta direkam, kemudian dikirim ke Lause-Lausenya ya. Nanti dapat hadiah loh dari Lause ya. Nah, demikianlah sekolah minggu kita hari ini dan kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan juga kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Zakaria yang menerima kabar baik dari Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk memuji nama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya pada saat ini mereka akan mengikuti dan mungkin sudah ada yang mengikuti ujian sekolah Tuhan. Biarlah juga mereka boleh melewati setiap ujian di mata pelajaran dan mereka mendapatkan nilai yang terbaik yang mereka dapat atas usaha mereka selama ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang terus campur tangan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus juga berkati orang tua, papa mama dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah berkat dari Tuhan saja yang Engkau curahkan kepada setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dan kita akan mendengarkan apa? Ada berita ya, berita baik ya, yaitu kita akan merayakan Natal sekolah minggu tanggal 20 hari Minggu tanggal 20 jam 10.45.
Nah, jadi bisa dilihat melalui YouTube maupun melalui Zoom meeting. Jadi bisa melihat ya, bisa mengikuti ibadah ini. Ajak teman-temannya dan jangan lupa juga kasih tahu papa mamanya ya tentang jam ibadah perayaan sekolah minggu ini. Oke? Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.